Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang luas. Untuk mengaturnya, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pembagian wilayah penataan kekuasaan. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, hingga unit terkecil desa. Secara teori, hubungan ini diikat oleh asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat memegang urusan absolut seperti pertahanan dan moneter. Sementara urusan pemerintahan konkurer diserahkan kepada daerah lewat otonomi, dengan harapan daerah bisa mandiri. Konsepnya indah di atas kertas, sebuah garis koordinasi tegak lurus yang harmonis demi kesejahteraan rakyat. Lalu bagaimana mereka terhubung secara legalitas? Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan ini distrukturkan secara hierarki. Gubernur diposisikan ganda. Ia adalah kepala daerah otonomi provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengawasi kabupaten dan kota. Hubungan ini makin berlapis ketika kita memasukkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa kini memiliki otonomi asli, pemerintah pusat menyalurkan dana desa, provinsi memberikan pembinaan, dan kabupaten melakukan pengawasan administrasi serta evaluasi regulasi desa. Secara regulasi, hubungan ini terjalin melalui 3 instrumen utama. Pertama, hubungan kewenangan, siapa berbuat apa. Kedua, hubungan keuangan, seperti dana pertimbangan dan bagi hasil. Lalu yang ketiga, hubungan pengawasan di mana setiap perda atau perdes harus dievaluasi oleh level di atasnya agar tidak menabrak aturan yang lebih tinggi. Namun, mari kita bedah realitasnya secara jujur dan perspektif hukum tata negara. Disinilah letak anomali dan kritik tajamnya. Hubungan ini sudah terlalu mengekang. Daerah dan desa saat ini terlalu diatur, terlalu didikte, dan kehilangan esensi otonominya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diperalah oleh semangat sentralisasi dan beberapa regulasi sabuk jalan belakangan ini, penarikan kewenangan ke pusat terjadi secara masif. Sektor pertambangan, kehutanan, hingga perizinan ditarik ke atas. Akibatnya apa? Hubungan yang berlalu terikat melahirkan beberapa kerugian fatal. Pertama, matinya kreativitas lokal. Daerah tidak lagi menjadi ruang inovasi, melainkan sekadar panitia pelaksana atau pelaksana teknis dari kemauan Jakarta. Otonomi daerah berubah menjadi fasad yang menjadi sentralisasi terhubung. Kedua, birokrasi yang obesitas dan lambat. Ketika semua kebijakan terpusat dan memutuskan restu serta sinkronisasi berlapis dari kabupaten, provinsi, hingga kementerian, eksekutif di lapangan menjadi tumpul. Desa yang seharusnya paling paham kebutuhan warganya justru sibuk menghabiskan waktu untuk menyelesaikan laporan administrasi yang rumit demi memenuhi puluhan petunjuk teknis dari pusat, ketimbang melakukan pembangunan real. Ketiga, ketimpangan fiskal. Formula bagi hasil dan ketergantungan akut pada dana akumulasi dari pusat membuat daerah dan desa kehilangan kemandirian politiknya. Siapa yang memegang dompet, dialah yang mendikte arah pembangunan ini. Ini bukan lagi hubungan kemitraan, melainkan hubungan subordinasi yang kaku. Kesimpulannya, desain hukum pemerintahan daerah kini saat ini sedang mengalami kemunduran ke arah paradigma sentralisasi. Hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan desa tidak boleh diartikan sebagai rantai komando tanpa celah yang mematikan inisiatif lokal. Jika NKRI ingin maju, hukum harus diletakkan sebagai fasilitator kesejahteraan, bukan sebagai tali kekang birokrasi yang mencekik. Otonomi harus dikembalikan marwahnya, beri daerah kepercayaan, kurangi